Ada 3 pertanyaan Pak dari dia nih. Pertanyaan pertama, boleh nggak sih jatuh cinta sama orang yang belum halal? Ya. Yang kedua, kalau suka sama orang diungkapin atau diam-diam aja. Kan? Yang ketiga, boleh nggak perempuan ngungkapin perasaannya duluan, ajak nikah? Pilihan seorang wanita ketika dia jatuh cinta itu dua. Yang pertama, diam, menunggu dan diam sebagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra, atau ungkapkan seperti Sayyidah Hadijatul Kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali di podcast Goresan Kisah bersama saya Saidin dan Fahmi. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat hari ini yang telah berlalu berlibur, yang telah berlibur lebaran begitu panjang ya. Sekarang aktivitas kembali seperti biasa, aktif ke kantor, bekerja seperti biasa. Bapak Mi, gimana kabarnya? Sehat? Ya, tiap pertemuan tanya begitu ya. Ya harus kami. Kabar tuh harus kesehatan tuh lebih penting katanya. Ya nggak sehat kayaknya kamu tuh, suaranya bendang, suaranya kecil gitu. Ketahuan. Ya kemarin habis hujan-hujanan kayaknya bisa minum es jadi pindeng nih, radang. Es terus gitu ya. Seger soalnya panas Cuacanya ya. Panas. Suaranya hujan. Nah, Iya. jadilah segitu. Ya buat teman-teman juga jaga kesehatan karena sekarang kayaknya nggak tahu nih, kemarin istri saya juga tiba-tiba demam, Den. Padahal nggak habis, ya kalau bilang minum es gitu ya nggak inilah ya. Tiba-tiba demam aja. Lagi musim cuaca nih Pak. Saya juga kemarin mungkin kata dokter teh akibat cuaca itu. Iya nggak tahu. Maksudnya nggak ada peradangan atau sakit. Biasanya kan kalau demam pilek gitu kan. Ini enggak. Langsung demam langsung. Iya, itu untung 3 hari turun tuh. Kalau enggak mesti cek lab segala macam. Kita takutnya kan yang lain kan. Iya. Takutnya kayak DB atau apa gitu-gitu kan. Makanya ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan. Udah ya sudah. Ini berarti udah berapa hari? Udah hampir seminggu kayaknya. Oh, dari sakit kemarin. Iya. Jadi kemarin yang demamnya parah tuh 3 hari. Aduh. Ya gitu dah. Alhamdulillah. Makanya buat teman-teman juga yang nonton jaga kesehatan karena memang lagi cuacanya nggak tahu apanya nih. Berubah panas, hujan. Iya. Gimana, Den? Kita ketemu lagi di podcast Goresan Kisah. Kayaknya mungkin suasananya agak lemes. Ya, karena ini ada apa? Masih demam kemarin ya, faktor apa? Efek kayak. Efeknya ya. Jadi masih butuh istirahat. Enggak juga. Ya, banyakin minum vitamin lah kalau memang begitu. Ya. Sudah ke dokter tapi. Dokter. Oh, ke dokter. Iya. Tapi kerja masih jalan. Maksudnya masuk apa libur? Apa izin? Pas lagi demamnya izin sakit. Oh, izin sakit. Terus mesari dong. Kerjain aja daripada diem di rumah itu. Iya. Keringat lah. Tapi hari ini aman nih, bisa ikut bikin podcastnya aman nih. Aman. Ya, buat teman-teman semua tuh sama Sahidin dibela-belain meskipun masih apa namanya? Masih bendeng-bendeng, masih ini dibela-belain biasa tapping loh. Biasa ini mah. Aduh. Gimana, Din? Gimana? Kemarin kita udah ngebahas soal nasab segala macam, kita ngebahas Walid. Oh iya, kemarin saya baca berita nih di Lombok itu ada santriwati yang habis nonton film Walid itu, dia merasa kalau dulu kayaknya saya waktu di pondok pesantren tuh kayak begini kayaknya. Terus akhirnya yang punya pondok pesantrennya dilaporin ke polisi. Oh gitu. Iya. Saya belum. Kalau nggak salah udah ditangkap juga kalau nggak salah. Itu korbannya sampai 22 orang. Yo. Santri. Ternyata banyak ya kasus seperti itu ya. Ya gimana ya, maksudnya ya kita bukan kita dalam rangka istilahnya nyerang pesantren kayak gitu ya, enggak. Tapi ya memang
banyak adalah oknum-oknum yang seperti itu gitu ya, oknum-oknum yang seperti itu ya kita nggak pungkiri lah ya, kita nggak pungkiri dan ternyata memang ada. Dan saya juga berharap untuk pesantren-pesantren di luar sana ya menunjukkan diri bahwa hal semacam itu tuh ya hanya terjadi oknum gitu, Ya, maksudnya terbuka gitu, bisa terbuka. Ya begitulah, saya sih nggak mau bicara komentar tentang pesantrennya, tapi karena nanti orang-orang larinya ke wah ternyata pesantren begitu ya. ya gitu kan Jadi Pak. malah nggak jadi di pesantren anaknya ya. Iya. Iya, soalnya kan agamanya penting juga bagi mereka. Mm-mm. Ini Pak Mi, nah, ya kemarin kan masuk gitu ya, ketemu teman kerja, ngobrol-ngobrol gitu ya. Heeh. Ini ada yang menarik nih dari pertanyaan teman saya nih, Iya. perempuan. Aduh, terus Nanya-nanya gitu kan. Wah, asik juga nih pertanyaan gitu kan. ya Gimana kita bawa untuk materi hari ini gitu. boleh. Pertanyaan apa dulu nih? Kalau bisa Nah, jawab ya kita jawab, kalau oke. nggak bisa ya Siap. suruh cari sendiri. Ya, dia ada 3 pertanyaan Pak Mi. Dia nitip Hmm. 3 pertanyaan nih. Cewek nih, dia orangnya pemalu Pak, Oh, pendiam. pemalu. Kuli bangunan dong. Hah? Kuli bangunan. Pemalu Oh, katanya. bukan, bukan. Tapi kan kalau cewek pemalu tuh normal nggak sih Pak? Maksudnya tuh kan ada yang eh, apa ya? Kenapa? Hah? Ah, ah. Kenapa Ada, maksudnya? katanya cewek. Extrovert. Ya cewek pemalu tuh kan yang bagus itu daripada cewek yang lebih agresif, weh. Oh, agresif bahasanya. Yang jelas, nah ini kita bahas mana nih? Bahas itu dulu ya. Ini dulu. Oh, enggak, yang pertanyaan kamu Oh, tadi oke, loh. siap. Saya apa malu? Malu itu adalah sesuatu yang baik, ya, Hmm, sesuatu yang baik ya. Malu itu sesuatu yang baik, apalagi kalau itu ada di perempuan. hmm, Apalagi kalau di perempuan. Tapi secara umum sifat malu itu ya tetap baik. Karena ada dua sahabat nih yang saya mau cerita nih. hmm, Pertama, ada seorang wanita yang pemalu juga, dan dia menjadi wanita yang luar biasa di dunia Islam lah gitu ya hmm. bahasanya. Dia adalah putri baginda Nabi Muhammad SAW, yakni Fatimah Az-Zahra. Oke. Dia seorang wanita yang ya pemalu, bahkan kisah cintanya itu juga cinta dalam diam kayak gitu Oh, gitulah. cinta dalam diam. Iya. Nah, satu lagi ada seorang laki-laki yang juga pemalu dan ini juga dekat dengan baginda Nabi. Siapa itu? Ali, Sayyidina uh, Utsman bin Affan. Usman bin Utsman bin Affan. Affan itu beliau itu salah satu sahabat yang cukup pemalu gitu loh asli. Hmm, Ya di banyak sirah diceritakan seperti itu. Ya artinya sifat malu ini adalah sesuatu yang baik kalau dia ditempatkan di tempat yang baik. baik. Nah, Oke. kalau ditempatkan di tempat yang tepat. Hmm, Maksudnya. Artinya apa? Ketika misalkan kita kayak hal-hal yang sifatnya menjaga diri, untuk menjaga diri, marwah dan lain sebagainya, yaitu kita harus punya rasa malu itu. Kemudian kita juga malu berbuat salah, malu memperlihatkan kesalahan, gitu-gitu kan, melakukan kesalahan. Nah itu juga sesuatu yang baik. Tapi tentu malu ini juga tidak selamanya tidak selamanya baik kalau hmm, penempatannya juga tidak tepat gitu. Contoh misalkan apa namanya, untuk kebaikan, ya kebaikan kita harus percaya diri dong kalau untuk betul. sifat-sifatnya hal-hal baik gitu loh, kebaikan. Jangan kemudian karena malu lah saya nggak berani gitu kan, saya malu karena eh, ini dan yang lain hal lah itu bahasanya cukup banyak. Jadi kalau perempuan sendiri bagaimana, bagusnya mana, lebih bagus mana? Ya, Ya, malu ini kan biasanya cenderungnya kan sama orang yang pendiam, ya, nggak ya banyak bicara lah. nggak banyak Nah, ngomong gitu-gitu kan. tap- Atau yang sebaliknya tadi ekstrovert gitu kan, yang ya, dia agresif ya, gini-gini. Kalau ya tergantung sih saya bilang, malunya ya baik baik gimana yang ngejelasinnya ya bahasanya ya. Malu itu malu itu baik ketika dia ada ditempatkan di tempat yang baik. Contohnya, hmm, contohnya kalau dia malu melakukan perbuatan dosa, hmm, ya itu baik. Tapi kayak misalkan pendiam, itu juga belum tentu
dia hanya karena malu melakukan dosa gitu. Kadang-kadang ada juga yang diam-diam menghanyutkan gitu kan. Yang diam-diam ternyata ya gitulah gitu banyak. Tapi ada juga yang kemudian dia secara apa keseharian gitu ya, dia ngomong, berani ngomong, ekstrovert gini-gini segala macam. Selama yang dia keluarkan itu yang baik-baik, ya nggak ada masalah, baik aja gitu. Ya kecuali kalau dia menunjukkannya itu sesuatu yang buruk gitu loh. Dia tidak malu ketika dia melakukan maksiat di depan banyak orang atau dia menunjukkan hal-hal yang buruk gitu. Nah, ada satu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi itu semua dosa umatku itu akan diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang menunjukkan dosanya. Nah, yang orang yang menunjukkan dosanya itu bagaimana? Kata Rasulullah, malam hari dia berbuat maksiat, kemudian Allah menutupi aibnya, tapi pagi hari dia menceritakan kalau dia melakukan A, B, C, D, kada wa kada gitu. Saya melakukan ini dan ini, yang itu perbuatan dosa. Nah, malu itu dalam kategori yang seperti itu ya tadi malu melakukan maksiat, otomatis kita menutupinya dan mentobatinya gitu ya. Kalau sudah terlanjur melaksanakan. Nah, orang yang nggak malu tuh yang kayak tadi, dia sudah melakukan dosa tapi malah mengumbarnya gitu. Pamer gitu ya. Pamer kok pamer dosa gitu loh. Ya benar itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mana yang lebih baik? Yang jelas ada perkataan bahwa malu itu bagi seorang wanita itu adalah sebuah apa ya? Ya wanita itu ya saya tidak berani mengatakan kalau lebih baik yang pemalu daripada yang enggak gitu ya, karena bahasanya tadi malu ini bukan sebuah tolak ukur utama gitu. Tergantung nanti malunya di mana gitu, dan tergantung dia misalkan kayak pendiam dan lain sebagainya. Ya pendiamnya gimana? Kalau diam-diam menghanyutkan kan seperti itu gitu loh. Tahu di dalamnya. Nah, karena begini, meskipun tadi saya bilang bicara tentang Sayyidah Fatimah Zahra yang bahasanya tuh ya dia pemalu segala macam, ada sisi di mana beliau itu pernah marah juga. Ketika Rasulullah SAW di apa namanya, ketika beliau sedang sholat kalau nggak salah, terus ini dengan bahasanya apa? Ditimpuk, bukan ditimpuk. Apa sih? Dilempari dengan kotoran unta. Beliau datang ke kaum Quraisy dan marah di sana. Mengatakan banyak hal lah gitu bahasanya. Nah, itu yang seperti itu. Bahkan malu itu pun nggak selamanya harus jadi pendiam. Tapi sebaliknya ada Bunda Aisyah. Itu di banyak sirah diceritakan Bunda Aisyah ini orang yang ceria. Yang ceria, ya kalau sama Rasulullah aja lari-larian gitu-gitu. Jadi bukan yang diem pemalu gitu. Ya bahasanya mungkin agak aktif lah gitu. Secara perilaku gitu ya. Secara perilaku. Ya saya mungkin kalau dibilang tadi pemalu itu cenderungnya pendiam, banyak diam, nggak ngomong dan lain sebagainya. Ini Bunda Aisyah nggak seperti itu. Ini orangnya aktif gitu, kecil, kalau secara banyak riwayat ya, Bunda Aisyah ini kan perawakannya juga nggak terlalu, ya tentu nggak gemuk lah ya gitu ya. Ya kecil, aktif gitu, banyak menyampaikan. Jadi makanya beliau juga menjadi perawi hadis kan, terus juga ya semacam itu. Jadi nggak bisa dibilang malu. Mana yang lebih baik? Ya yang nggak ada yang lebih baik kalau cuma dilihat dari situ. Intinya adalah di mana dia ditempatkan malu itu. Gitu. Ya ini jadi panjang nih. Apa sedikit. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak. Kayaknya dia lagi suka sama seseorang nih Pak. Cuman dia nggak berani, dan dia juga nggak pernah siapa orang tersebut gitu kan. Cuman cerita sama saya, mungkin dia udah deket sama saya gitu kan. Kamu jangan-jangan. Masa terus. Nah dia ngomong ke saya tuh, gimana tuh, boleh nggak nih saya izin ke dia kan, boleh nggak nih pertanyaan kamu saya angkat nih ke podcast saya sama Pak Fahmi. Oh boleh kan. Ada 3 pertanyaan Pak dari dia nih. Pertanyaan pertama, boleh nggak sih jatuh cinta sama orang yang belum halal? Yang kedua, kalau suka sama orang diungkapin atau diam-diam aja? Kan? Yang ketiga, boleh nggak perempuan ngungkapin perasaannya duluan
ajak nikah. Kamu Ya. serius nggak sih sama saya? Nikahin saya dong ya. Iya, 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 iya. Mungkin seperti itu. Jangan kayak kamu begitu. Enggak. Ya, jadi pertanyaan bagus sih saya bilang, pertanyaan bagus. Eh, pertanyaan pertama tadi apa? Boleh nggak seseorang itu jatuh cinta gitu ya? Belum halal nih. Ya kalau udah halal ya udah nggak ada pertanyaan terus sebetulnya. Betul. Kalau udah pertanyaan. Iya. Kalau udah halal udah sama suami atau sama istri ya sudah nggak jadi pertanyaan, Din namanya, Din. Ya udah pasti boleh gitu. Tapi boleh nggak sih seseorang itu jatuh cinta gitu kan? Saya mau mengatakan bahwa kita tidak pernah apa namanya, cinta itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perasaan ya. Iya, cinta itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika kita jatuh cinta kepada seseorang itu apa namanya, itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana kemudian cara kita mengatur atau memanage rasa cinta itu? Nah, itu jadi ujian buat kita. Nah, jadi jatuh cinta sendiri itu anugerah. Artinya apa? Agama itu tidak pernah melarang seseorang itu jatuh cinta. Nggak pernah melarang seorang jatuh cinta. Tapi kemudian bagaimana kita ini mengatur diri kita atau memanage diri kita dalam jatuh cinta itu? Apakah perasaan ini akan kita turuti berdasarkan nafsu syahwat dan bisikan setan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, atau justru kita akan mengarahkannya menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah, diatur oleh agama, dan bahkan menjadi sebuah ibadah gitu. Jadi cinta itu semua orang nggak ada yang boleh ngelarang. Itu cinta itu boleh banget gitu loh. Boleh banget ya. Sebenarnya bukan boleh banget, sebenarnya ya karena kita juga tidak pernah benar-benar bisa memilih ya Kak. Ada sih kita bisa memilih jatuh cinta kepada siapa, bisa. Tapi kalau untuk kadang-kadang seringkali kita jatuh cinta juga kita nggak bisa memilih kepada siapa gitu. Kalau kata Sujiwo Tejo begitu, kamu bisa memilih menikah dengan siapa tapi tidak bisa memilih jatuh cinta kepada siapa. Karena kadang-kadang memang jatuh cinta itu benar-benar anugerah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jatuh cinta itu kadang-kadang kita melihat ada orang baik, terus kemudian kita merasa jatuh cinta gitu. Wah, segala macam, banyak jalannya lah. Kalau kata Buya Hamka, jatuh cinta itu mempunyai banyak jalan. Tapi jalan yang paling apa ya bahasanya ya, paling dasar atau paling awal gitu saya bilang, saya lupa tuh kata-katanya, tapi kurang lebihnya gitu, adalah kasihan. Karena kasihan. Ya macam-macam. Jadi kita bisa aja kita jatuh cinta pada siapapun. Bahkan saya nih udah menikah, sudah punya istri gitu. Bisa nggak saya tiba-tiba jatuh cinta sama orang? Bisa. Nah, tapi jadi jatuh cinta itu sebenarnya bukan masalah. Masalahnya adalah bagaimana ketika kamu tuh jatuh cinta, terus kemudian bisa nggak kamu mengatur perasaan kamu itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi misalkan seseorang yang sudah menikah bisa nggak jatuh cinta sama orang lain? Bisa. Tapi ya kalau sudah menikah jatuhnya nanti bagaimana? Apakah dia akan menjadikannya itu menjadi sebuah ibadah? Contohnya kalau berani poligami misalkan, gitu kan. Nah kalau misalkan enggak ya ditahan, berarti itu jadi ujian. Kalau dia bisa sabar dengan itu, dengan perasaan itu gitu ya, menahan dengan sabar, tidak sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, ya itu nanti jatuhnya jadi pahala juga, berpahala. Nah, apalagi kalau jatuh cintanya sama suami orang kan, atau sama istri orang kan, otomatis kan kita harus nahan, dan itu kan jadi ujian. Nah ketika kita bisa melewati ujian itu, lulus, nah jadi berpahala. Jadi jatuh cinta itu nggak pernah salah. Jatuh cinta nggak pernah salah. Bagaimana kita menyikapi jatuh cinta itu yang seringkali salah. Jadi kita harus punya apa ya, punya rem ya. Border, benar, punya border atau punya batas. Punya batas. Ya. Punya batas. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, nggak ada yang larang. Ya. Dan nggak ada yang bisa ngelarang memang. Tapi sih apa ya? Kurangin komunikasi apa ya? Apanya maksudnya? Misalnya kita udah punya pasangan ya kan.
Terus cewek apa cowok apa Naksir, jatuh cinta. jalanin komunikasi gini nih. Kalau lama-lama kan jadi timbul kenyamanan tuh. Ya. Nah, sedangkan kita udah punya pasangan itu kan. Nah, dari situ kita jangan terlalu komunikasi, jangan keseringan. Nah, ya itu adalah salah satu cara kita memanage perasaan kita. Salah satu cara kita mengatur jatuh cinta tadi bahasanya. Orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino gitu kan. Apa tuh artinya? Munculnya perasaan cinta itu kadang-kadang karena seringkali itu karena sering bertemu gitu. Ya sering bertemu atau sering ngobrol, sering chatan atau segala macam. Nah, kalau memang sekiranya itu adalah sesuatu yang tidak baik dan atau justru kalau dilanjutkan itu menimbulkan hal yang buruk, ya itu dalam rangka kita menyadari bahwa wah ini nggak benar nih kalau saya kayak gini nih. Ya berarti dikurangin dong. Gitu, dikurangin itu ya itu adalah salah satu cara kita memanage perasaan kita gitu baik. Nah, baik kita sudah menikah atau belum. Contoh misalkan belum menikah nih, sama-sama belum menikah dan sama-sama belum punya pasangan, tapi kita belum siap untuk melanjutkan ke jenjang yang memang diridhoi Allah. Gitu ya. Baiknya gimana? Ya dikurangin intensitasnya. Justru itu lebih baik. Dikurangi intensitas bertemunya, intensitas ngobrolnya gitu. Untuk apa ya? Tadi sama-sama menjaga perasaan. Ya kalau udah jatuh cinta, dipupuk terus dengan ngobrol, dengan pertemuan, ya itu sama aja kayak kita menyirami bunga kan. Ya nanti tambah lama, tambah mekar, tambah gini, ya tambah susah nanti. Ya kalau syukur-syukur keduanya memang benar-benar atau memang siap untuk menjalin hubungan yang lebih baik, yang ke arah yang serius, artinya pernikahan gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu bagus gitu. Tapi kalau memang sama-sama memang belum siap atau sama-sama belum ini, mau gimana? Ya lebih baik dikurangin intensitasnya dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertanyaan pertama. Gimana? Tadi maaf. Berarti itu yang untuk lebih serius berarti kita harus selalu bertemu. Ya nggak selalu juga. Yang jelas komunikasi dijaga kalau mau gini. Cinta itu ibaratnya kayak tanaman kan. Kalau kita biarkan lama-lama ya mati. Ya kan? Apalagi tanaman itu misalkan tumbuh di tempat yang gersang. Ya, pasti kalau kita biarkan dia akan lebih cepat mati kan. Masih bersyukur kalau misalkan cinta itu tumbuh di ladang yang subur kan. Mungkin dia lebih punya banyak waktu untuk bertahan gitu. Lebih panjang waktunya untuk bertahan. Tapi bagaimanapun mau dia tumbuh dimanapun, namanya tanaman kalau kita biarkan, ya pasti lama-lama akan layu dan mati juga. Betul. Nah cinta tuh kayak gitu. Perasaan kita itu juga sama dengan pasangan. Akan nanti ada waktunya, ada titik jenuh, ada titik lain sebagainya. Perasaan kita terhadap pasangan itu kalau kita biarkan saja, tidak kita sirami, tidak kita rawat dengan baik gitu ya. Ya lama-kelamaan pasti akan membosankan dan lama-kelamaan tidak menarik, lama-kelamaan dia akan hambar dan lama-kelamaan dia akan mati. Nah, kuncinya apa itu, Pak? Kuncinya banyak hal. Kuncinya itu tergantung nanti setiap orang. Nah, kalau bicara ke situ sebetulnya ada yang lebih ini lagi tentang bahasa cinta bahasanya. Bahasa cinta tuh apa namanya? Love language ya. Pernah denger nggak? Love language, bahasa cinta. Bahasa cinta seseorang itu ada kalau nggak salah ada 5. Ada yang acts of service, ada yang apa lah saya juga nggak gitu. Mas di Instagram saya pernah. Jadi gitu. Nah, kadang-kadang ya kalau hujan kaget ya. Maaf nih teman-teman. Jadi kalau kata psikolog kayak gitu ada bahasa cinta masing-masing. Bahasa cinta yang kita harus memenuhi itu gitu. Jadi contoh misalkan pasangan kamu senangnya dengan word of affirmation, jadi dengan kata-kata sayang, ya kamu harus kasih itu supaya itulah cara merawatnya gitu.
word of affirmation. Atau kalau enggak, dia enggak senang dipuji gitu kan, tapi dia senangnya act of service gitu. Jadi kalau mau kemana dibantuin, dibawain apanya, mau masuk mobil dibukain pintunya, gitu-gitu kan. Ratu pisan. Ya, namanya bahasa cinta seorang tuh Iya. beda-beda gitu. Ada yang physical touch gitu. Oke. Mungkin dia nggak suka ngomong, tapi dia sukanya nempel-nempel gitu. Ya ini tanda kutip sudah halal ya Iya, maksudnya ya. iya. Adanya yang penting dipeluk misalkan gitu. Ya macam-macam ya kamu harus kasih sesuai dengan bahasa cintanya gitu loh, Tanya, Pak. Ya, intinya kita selalu merawat perasaan itu gitu. Itu di pernikahan juga penting banget itu. Bahkan ketika misalkan kita bahasa cinta kita berbeda, terus kita nggak memahami, kadang-kadang kita juga akhirnya jadi masalah gitu. Contoh misalkan ada eh, apa namanya, saya itu bahasa cintanya physical touch gitu. Ya saya senangnya ngul-ngul lah gitu bahas. Saya nggak terlalu senang dipuji. Saya nggak terlalu senang word of affirmation gitu. Tapi ya ada kalanya saya pengen, tapi bukan utama lah gitu ya bahasanya. Atau saya nggak begitu senang kalau ya bukan nggak senang, biasa aja kalau misalkan dikasih hadiah gitu. Ada tuh kan giving atau apa ya, saya lupa tuh. Ada salah satu bahasa cinta. Ada yang orang yang senangnya dia dikasih hadiah gitu. Ya kalau saya nggak begitu senang tuh, saya senangnya pokoknya udah ada misalkan sama istri, ya istri ada di samping saya, ada di ini saya udah cukup gitu loh. Nggak usah bahasanya terlalu act of service yang dilayanin, dibikinin kopi gitu, saya nggak terlalu tuh. Saya nggak mau makan, beratnya nggak ada makanan pun, ya udah saya nyari, kita beli gitu kan bahasanya, nggak ada masalah. Itu kan act of service ya, dilayanin gitu kan. Uh, ya nggak ada masalah. Saya nggak terlalu senang dipuji juga, ya biasa aja gitu kan. Ya ketika misalkan salah persepsi, artinya istri saya nggak tahu tuh bahasa cinta saya gitu kan, physical touch. Dia pikirnya mungkin dia seneng layanin, dalam artian dia seneng masak, bikin masakan apa segala macam gitu-gitu ya, dikasih ini. Tapi karena saya sebenarnya bahasa cinta saya yang utama ya, yang perlu dipenuhi itu bukan itu. Tapi dia jarang nemenin saya di samping saya. Dia akhirnya dia masak-masak sendiri di dapur, dia bersihin ini sih. Nah akhirnya kan bahasa cinta saya nggak terpenuhi. Nah kayak gitu-gitu. Jadi perlu dikomunikasiin atau apa ya? Iya, jadi kalau bahasa tentang tentang bagaimana merawat, nah itu nanti kayak gitulah bahasanya. Nah itu baru pertanyaan pertama lo tadi lo. Yang boleh nggak sih jatuh cinta gitu kan? Boleh nggak sih jatuh cinta? Jawabannya boleh. Dan kita memang nggak pernah bisa mengatur. Sebenarnya bukan tidak pernah bisa mengatur. Kita bisa mengatur mau jatuh cinta sama siapa, kita bisa kok ngatur. Ya, saya pun ya itu tadi tapi ya tadi bahasanya cinta itu kadang seringkali jatuh cinta itu memang kita muncul tiba-tiba dan kita nggak pernah meniatkan gitu. Tapi kalau kita mau niatkan atau kalau kita mau memilih gitu ya, kita bisa memilih jatuh cinta sama siapa. Kita bisa. Contoh saya mau jatuh cintanya, saya jatuh cinta sama istri saya gitu. Ya, saya berkali-kali jatuh cinta sama istri saya gitu. Tapi bahasanya tadi kalau memang jatuh cinta yang tiba-tiba ada perasaan dan lain sebagainya, ya kita nggak bisa ngatur. Ya, anugerah itu ya. Dan nggak ada masalah. Nah, gitu Din. Tapi pertanyaan kedua tadi apa Din? Oh, untuk pertanyaan kedua, kalau suka sama orang diungkapin apa dipendem, diam-diam? Saya pernah nulis bahkan saya bikin beat video kayak begitulah. Kalau nggak salah kata-katanya itu, pilihan seorang wanita ketika dia jatuh cinta itu dua. Yang pertama, diam, menunggu dan diam sebagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra, atau ungkapkan seperti Sayyidah Hadijatul Kubro. Jadi kalau pertanyaannya, kita lebih memilih diam atau kita ungkapkan gitu. Ya, tadi saya bilang, kalau ada seorang wanita, dia jatuh cinta kepada seseorang, pilihannya dua. Diam, seperti Sayyidah Fatimah, yang tadi saya pernah cerita. Kamu pernah dengar kisah cintanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali nggak? Mencintai dalam diam. Iya, ternyata yang diharapkan dari dulu si Ali. Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali. Itu kan so sweet banget gitu loh bahasanya.
dan mereka saling menjaga dan bahkan tidak pernah mengungkapkan gitu, bahkan tidak pernah mengungkapkan perasaan, tapi mencintai dalam diam dan dalam doa. Sih. Luar biasa. Bener kan? Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya kalau memang sekiranya siap, tapi ya kalau memang sekiranya wanita ini memang sudah siap untuk menjalin hubungan yang lebih serius, ada opsi kedua. Ungkapkan seperti Sayyidah Khadijatul Kubro. Siapa itu? Istri baginda Nabi Muhammad SAW. Istri baginda Nabi itu dulu ibunda kita, Bunda Khadijah itu, beliau yang melamar Rasulullah loh. Yang ngupin duluan ngomong. Iya, yang ngomong dulu. Yang melamar Rasulullah. Jadi jadi baginda Nabi itu jadi pekerjanya atau yang bawa bekerjalah dengan Ibu Bunda Khadijah gitu kan. Bawa khalifah dagang. Seperti itu karena pekerjaannya seperti itu. Tapi Bunda Khadijah tertarik. Nah, ini ada bukunya juga nih. Yang karyanya Sibel Eraslan. Mana ya bukunya? Ada, saya punya bukunya yang ini. Sini nih. Yang ini nih. Ini ada Fatimah nih. Ada Asiyah, Aisyah, Hajar, Maryam dan lain sebagainya. Ini ada yang Khadijah nih. Jadi beliau tuh sudah tertarik dengan baginda Nabi karena akhlaknya baik, ini luar biasa gitu kan, bagus. Sampai beliau tuh pernah mengutus salah satu pembantunya untuk ikut di khalifah dagangnya Rasulullah. Rombongannya dagangnya Rasulullah. Namanya Maisarah gitu. Beliau diikutkan dengan Rasulullah untuk menyelidiki sifatnya, kebaikannya dan lain sebagainya. Gitu. Kacamata. Nah, setelah pulang laporan ternyata cocok gitu kan. Ya sudah, beliau mengirim utusan karena waktu itu baginda Nabi tinggal bersama pamannya. Paman beliau Abu Thalib kan. Ya sudah dilamarlah baginda Nabi. Nah, jadi boleh nggak perempuan ngelamar duluan? Boleh. Nggak pernah ada larangan. Tapi kalau memang belum siap, ya tadi memilih diam dalam doa, mencintai dalam diam seperti Sayyidah Fatimah. Itu lebih baik gitu. Berarti ada dua versi ya, istri Nabi Muhammad juga mencontohkan kedua-duanya ya. Iya, jadi putri dan istri Nabi Muhammad. Kalau Khadijah kan istrinya dan Fatimah kan putrinya. Ya tinggal kamu siapnya yang mana, gitu. Siapnya yang mana? Udah siap belum jadi istrinya misalkan? Gitu. Kalau memang belum siap, ya nggak ada salahnya. Cuman memang dua-duanya punya resiko. Apa itu, Pak? Contoh ya, mencintai dalam diam nih misalkan. Ya resikonya kehilangan, ditikung teman. Keduluan ya. Keduluan teman biasanya kan. Nyesek juga itu, Din. Iya. Kesel ya, dulu kayak kemarin ngomongnya. Iya. Masalahnya dulu bukan itu, Din. Apa itu? Masalahnya kalau misalkan mencintai dalam diam. Iya. Terus kemudian berpisah karena ditikung atau dia sudah punya pasangan gitu ya. Terus kemudian, nah bahayanya adalah ketika misalkan suatu saat nanti ketemu lagi. Terus kemudian mungkin ya bisa jadi karena kerjaan atau karena apa ketemu lagi terus ngobrol-ngobrol terus nanti saling mengungkapkan bahwa saya dulu pernah jatuh cinta sama kamu gitu. Wah, itu kan bahaya tuh, Din. Kalau ngerespon kalau udah sama-sama punya pasangan, CLBK akhirnya kan bahaya banget itu. Berat gitu. Ya, jadi seperti itu. Ya kalau memang sekiranya siap untuk menjalin hubungan yang serius yang memang tidak mengarah kepada keburukan, ya lebih baik ungkapkan. Terus kalau mengungkapkan ada ininya juga. Apa itu? Kalau ditolak gimana? Oh iya, kalau ditolak cari yang lain. Iya. Artinya kan dua-duanya sama-sama ada resiko. Iya, benar. Itu ada sama-sama resiko. Tapi setidaknya kalau ditolak ya kita ya setidaknya kita nggak nyesel, kita tidak ada penyesalan, ya setidaknya sudah diungkapkan, ya lanjutkan kehidupan, jangan gantung diri. Waduh, putus asa. Kacau. Tapi kadang kan ada yang nerima, cuman kadang bohong, Pak. Bohong gimana? Ya
cuman ya sebagai mainan gitu loh. Jadi Oh, udah ngungkapin nih, nerima, ternyata dia bohong, ada pesan kedua. wah, Kan bahaya juga itu, Pak. ya itulah, Gimana itu, Pak? itulah yang tadi saya bilang. Saya sih apa namanya, bukan orang yang mau gimana ya bahasanya. Ya kayak gitu kan niatnya dari awal Oh, apa? oke. Niat dari awal apa? Kalau cuma sekedar niatnya dari awal mau pacaran gitu-gitu, ya itu ya udah siap-siap. Ya. Kalau cuma niatnya cuma pacaran ya siapin, kalau persiapkan diri kalau memang mau ditinggalin. Mm-mm. Tapi kalau memang niatnya sudah serius, ya kalau kata Ustadz Felix, halalkan atau tinggalkan. Iya ya. Benar, benar, benar. Dulu ada bukunya kan, udah putusin aja tuh. Bukunya Ustadz Felix Ah, Yao, ah, udah putusin aja. ah. Opsinya dua, halalkan atau tinggalkan. Oke. Itu. Ya kalau kamu perempuan nih, dapat laki-laki juga jangan jangan mau seenaknya dengan laki-laki yang mencela-mencela. Hmm. Ya tanyain nih, kamu maunya gimana? Kalau mau serius, ya halalkan. Kalau enggak, ya tinggalin gitu. Kalau enggak, nah sama-sama memperbaiki diri. Asik. Ya. Tuh. Saya dulu pernah tuh. Ternyata saya nih, Pak. Nggak, maksudnya begini, kalau memang belum bisa menghalalkan gitu kan, ya sampaikan aja bahwa ya kita sama-sama saling memperbaiki dulu gitu kan. Kamu memperbaiki diri, saya memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sama-sama baik, Nikah yang lain. kalau memang kita jodoh, Iya. ya kan, kalau memang Ah, dijodoh nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa oke. taala. Tapi kalau memang bukan jodoh, ya kan? Kalau 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 jodoh kan nilainya udah sama-sama nih. Misalkan kamu nilainya udah 9, Hmm. saya nilainya udah 9. Nah, itu nanti insya Allah dipertemukan karena nilainya udah sama. Tapi kalau ternyata bukan jodoh, nggak apa-apa. Kan sama-sama nilainya udah 9. Nanti kamu ketemunya juga sama yang nilainya 9, saya juga ketemunya sama yang nilainya 9. Jadi gitu jawabannya. Dengar ya, dengar ya temanku. Jawaban dari beliau Aduh. yang berpengalaman. Jadi gitu, daripada ngejalanin hubungan misalkan kayak pacaran, ditanya kapan menikah, Ya. mau kapan ini halalin, nggak bisa jawab gitu kan, bahasanya nggak ada serius, ya udah kita jalanin aja gitu. Nah, lebih baik begitu. Lebih baik begitu, udah jalanin aja. Kalau memang jodoh, apa namanya, nilainya kan udah sama-sama baik. Kalau memang nggak jodoh, ya pasti kamu udah baik, nanti akan dapat jodoh yang baiknya. Saya juga udah baik nih, nanti kita akan dapat jodoh yang sama baiknya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ungkapin. Dia masih Ungkapin kalau diem-diem. siap. Kalau Kayaknya siap. udah siap, Pak. Oh, kalau udah siap ya Siap. diungkapin aja. Soalnya umurnya udah lumayan sih, Pak. Jangan-jangan kamu, Din. Enggak. Ya, iya juga nggak apa-apa sih. Oke, Oke. pertanyaan ketiga tadi apa ya? Yang ketiga tadi oke. lupa tuh jadi. Pertanyaan ketiga, boleh nggak perempuan Ngungkapin ungkapin perasaan. perasaan duluan? Oh, tadi udah kita Udah jawab. jawab, iya. Udah dijawab tuh. Bunda Khadijah itu mengungkapkan perasaannya duluan Oh, udah kepada dijawab baginda tadi. Nabi. Jadi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman memang di masyarakat kita kadang-kadang hal seperti itu kan tabu ya. Mm-mm. Kalau perempuan ngelamar Berat, duluan gitu kan. Jual berat banget tuh ya. Iya, kayaknya ini ya. Gitu ya. Ya, ya kalau kalau memang secara ngelamar di masyarakat kita tuh masih tabu, ya minimal tantangin aja, tanyain gitu loh maksudnya. Saya mau nikah sama kamu mau nggak sama nikah sama saya? Gitu. Kalau kamu mau, saya minta kamu untuk lamar saya, gitu. Ya tadi halalkan atau tinggalkan. Jangan di ghosting, nggak jelas, digantung kayak jemuran. Aduh. HP dong. Iya, jadi digantung tuh nggak enak deh. Iya. Itu nggak enak. Digantung nggak enak. Kasih kepastian dong. Laki-laki yang hebat tuh ngasih kepastian. Gitu. Harus itu, Pak. Harga diri. Harga diri. Nih, kalau udah siap nih, Hasaidin udah siap nih katanya. Siap belum, Din? Siap. Siap. Waduh. Jadi kalau sekarang kalau ditanya kapan nikah, jawabannya? Jawabannya gimana? Kapan nikah? Iya. Kapan nikah, Din?
besok nggak hujan. Jawabannya jika tidak hari ini mungkin minggu depan gitu ya. Ada lagunya tuh. Jika tidak minggu ini mungkin bulan depan gitu. Tapi kalau peribahasa kamu kapan nikah tuh katanya ada yang ngomong, ibaratnya kamu kapan nikah tuh kapan kamu mati gitu ya. Ada yang ngomong seperti itu Pak. Ibaratnya seperti itu. Nggak pernah, saya nggak pernah dengar. Mungkin maksudnya begini. Mungkin maksudnya nikah, kapan nikah itu sesuatu yang tidak kita tahu kan. Sesuatu yang waktunya timingnya sesuatu yang kita nggak tahu. Sama halnya dengan kematian, ya jodoh itu juga Allah yang atur. Ya. Nah itu mungkin maksudnya. maksudnya Jadi kalau misalkan kapan kamu nikah, ya jodoh yang atur Allah gitu loh bahasanya kan. Yang tahu pastinya ya Allah. Sama halnya dengan kematian. Ya sama aja kalau kamu nanya kapan kamu mati, ya nggak tahu, Allah yang atur gitu maksudnya. Satirnya gitu. Tapi kalau sekarang ditanya kapan nikahnya, jawabnya kayak tadi aja. Jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Gitu ya terus. Oke. Teman saya yang sudah menyaksikan video ini, untuk teman saya yang bertanya dengan 3 pertanyaan, boleh nggak sih jatuh cinta sama orang yang belum yang udah halal? Ya, boleh. Terus kalau suka sama orang diungkapin apa diam-diam? Diungkapin. Kalau benar-benar serius ya Pak. Siap. Tapi kalau memang belum ya tadi berdoa sama Allah. Tapi doanya jangan maksa. Jangan maksa. Jangan ya Allah kalau dia jodohku maka dekatkan itu. Kalau bukan jodohin ya Allah. Terus gimana? Kalau ntar lagi terus gimana Pak? Yang baik terus gimana? Ya kita mohon sama Allah, ya Allah berikan saya jodoh yang terbaik gitu aja. Siapapun itu, siapapun dia kan kita nggak pernah tahu, ya Allah yang lebih tahu kan seperti itu. Ya kalau memang dia yang terbaik, ya jadikan jodohnya. Kalau bukan dia, pasti engkau punya rencana yang lebih baik. Gitu. Dan doa maksa. Untuk yang ketiga, boleh nggak perempuan ngungkapin perasaannya duluan atau ngajak nikah duluan? Boleh. Contohnya kayak istri Rasulullah, Siti Khadijah. Sayyidah Khadijah. Betul. Ya. Mungkin cukup segmen materi hari ini ya. Iyalah, kita bahas yang santai-santai aja. Yang ringan-ringan aja. Teman-teman yang lain ada pertanyaan di komen, silakan ya. Mungkin untuk pertanyaan kalian menarik, boleh kita jadikan materi di podcast kita ini. Jadi mungkin saya tutup dengan kata-kata saya tadi bahwa pilihan seorang wanita ketika dia jatuh cinta itu ada 2. Menunggu dan diam dan menunggu seperti Sayyidah Fatimah Zahra, atau menjemput seperti Sayyidah Khadijah. Catat status ya. Terima kasih udah nonton, udah cukup. Aduh, jatuh. Oke, mungkin itu aja ya Din ya. Cukup Pak. Kita tutup. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita tayang setiap hari Rabu jam 5 sore. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.